Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab final, yaitu soalnya nomor 1. Jelaskan bagaimana mengelola integritas dalam hal responsibilitas dan akuntabilitas pelayanan publik. Jawabannya yaitu adalah integritas adalah kualitas moral yang penting untuk dipertahankan dalam pelayanan publik. Hal ini berkaitan erat dengan responsibilitas dan akuntabilitas yang juga merupakan prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan pelayanan publik. Berikut adalah beberapa cara untuk mengelola integritas dalam hal responsibilitas dan akuntabilitas pelayanan publik. 1. Yaitu membuat kebijakan yang jelas dan transparan. Kebijakan yang jelas dan transparan akan membantu memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam pelayanan publik memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan jelas. Yang kedua, membuat sistem pengawasan yang efektif. Sistem pengawasan yang efektif akan membantu memastikan bahwa setiap bagian dari pelayanan publik berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Ketiga, meningkatkan pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan dapat membantu meningkatkan integritas mereka dan memperkuat kapasitas mereka untuk melayani publik. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan keterampilan mereka dalam hal etika dan tanggung jawab yang ada pada pekerjaan mereka. Keempat, menetapkan standar yang tinggi. Menetapkan standar yang tinggi bagi semua orang yang terlibat dalam pelayanan publik dapat membantu memastikan bahwa setiap orang memahami tanggung jawab mereka dan memperkuat integritas organisasi secara keseluruhan. Yang kelima, menambahkan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Sanksi yang tegas sebagai pelanggaran akan membantu memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam pelayanan publik memahami bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Soal nomor 2, yaitu jelaskan pula bagaimana prosedur pengelolaan keluhan layanan. Jawabannya yaitu pertama, penerimaan keluhan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti telepon, surat, email, atau formulir online khusus untuk keluhan. Kedua, pencatatan keluhan. Setelah menerima keluhan, penting untuk mencatat detailnya secara lengkap. Informasi yang perlu dicatat meliputi identitas pelanggan, tanggal dan waktu keluhan, deskripsi masalah yang dihadapi dan referensi pelanggan. Ketiga, tanggapan kepada pelanggan. Tanggapan tersebut harus jelas langsung terkait dengan keluhan yang diajukan dan jika memungkinkan mencakup solusi atau tindakan perbaikan yang diambil. Yang keempat, tindakan perbaikan. Penting untuk mengomunikasikan tindakan perbaikan kepada pelanggan dan menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil. Yang kelima, penyempurnaan proses. Setelah keluhan diselesaikan, organisasi harus mengevaluasi prosedur pengolahan keluhan dan terlihat peluang untuk melakukan perbaikan. Pelajaran yang dipetik dari keluhan tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan dan mengurangi kemungkinan terjadinya serupa di masa depan. Soal ketiga, bagaimana mengukur kepuasan pelanggan? Jawabannya yaitu adalah 1. Menggunakan kuesioner, dan kedua, menggunakan Customer Satisfaction Index atau CSI. Ketiga, menggunakan survei pelanggan. Keempat, Next Promoter Score atau NPS. Yang kelima, Customer Satisfaction Score atau CSAT. Yang keenam, Customer Effort Score atau CS. Dan yang ketujuh, menggunakan CRM. Keempat, coba jelaskan bagaimana prosedur pelayanan CITIS Charter. Jawabannya yaitu prosedur pelayanan CITIS Charter dimulai dengan penyusunan berbagai kebijakan dan standar pelayanan sehingga masyarakat bisa lebih mudah dalam mengakses pelayanan publik yang mereka butuhkan. Setelah penyusunan kebijakan dan standar pelayanan, selanjutnya disampaikan informasi mengenai pelayanan yang akan diberikan melalui brosur, website, dan iklan-iklan berbasis media sosial. Setelah itu, pemerintah juga bisa menyediakan sarana untuk menerima masukan atau keluhan dan saran dari masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan. Kemudian, saat pelayanan sudah diberikan, pemerintah harus berkomitmen untuk mengukur sejauh mana standar pelayanan bertemu dengan kebutuhan pengguna layanan dan melakukan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan tersebut. Hal ini selain penting untuk menjaga kredibilitas pemerintah
dalam memberikan pelayanan publik juga menjadi titik awal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depannya. Dalam keseluruhan proses pelayanan Citizens Charter, kebutuhan dan kepentingan penggunaan selalu menjadi fokus utama sehingga masyarakat tetap merasa dihargai dan dilayani secara profesional oleh pemerintah. Soal yang kelima yaitu buatlah kesimpulan singkat mengenai makalah saudara. Judul makalah yaitu kepuasan pelanggan standar pelayanan minimum. Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan ketika kebutuhan, keinginan, dan harapan pasien dapat dipenuhi melalui produk, jasa, yang dikonsumsi. Standar-standar pelayanan minimal berupa pelayanan yang bersifat terbuka atas transparan. Setiap masyarakat menghendaki adanya suatu pelayanan yang bersifat terbuka, sehingga masyarakat memahami bahwa pelayanan tersebut demikian adanya. Keterbukaan pelayanan tersebut berupa keterbukaan atas berbagai informasi dan keterangan-keterangan yang penting tentang pelayanan seperti keterbukaan informasi, prosedur, biaya, dan waktu penyelesaian sehingga masyarakat tidak perlu mengkritik dan mengeluh atas pelayanan yang didapatkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.